Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Arifa, NIM 630402134 dari program studi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PT Angga Cahaya Dewata. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas KKL. PT Angga Cahaya Dewata merupakan salah satu perusahaan di Pulau Dewata yang sudah ada sejak tahun 1993. PT Angga Cahaya Dewata merupakan perusahaan yang didirikan oleh pasangan Ibu Kadek Imawati bersama suaminya, yaitu Bapak Agung Darmayuda. PT Angga Cahaya Dewata memiliki beberapa bidang usaha. Salah satunya adalah Dewata Oleh-oleh Khas Bali yang diresmikan pada tanggal 30 Maret 2010 yang terletak di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 53, Tohpati, Denpasar, Bali. Dewata Oleh-oleh Khas Bali bergerak di bidang usaha jual beli oleh-oleh khas Bali, yaitu berupa kerajinan Bali, kaos Bali, pernak-pernik Bali, lukisan Bali, patung Bali, serta sandal yang berlogokan Dewata. Selain itu, PT Cahaya Angga Dewata juga memiliki tempat produksi pai susu Dewata yang bergerak di bidang pembuatan pai susu. Di dalam pembuatan pai susu Dewata masih menggunakan sistem produksi yang sederhana, namun dapat memproduksi ribuan pai susu per harinya. Hal yang cukup menarik dari pai susu Dewata ini adalah dengan tidak menambahkan gula ke dalam adonan dan juga tidak menambahkan pengawet sehingga layak untuk dikonsumsi untuk semua kalangan. PT Cahaya Angga Dewata juga memiliki beberapa bidang usaha yang semuanya dapat berjalan dengan sukses. Bidang-bidang usaha itu meliputi 1. Angga Collection yang bergerak di bidang konveksi, 2. Dewata Gym bergerak di bidang olahraga, 3. Dewata Kaos yang menjual bahan kaos, 4. Duik Bordir yang bergerak di bidang pelayanan baju bordir, dan yang kelima adalah Dewata Oleh-oleh Khas Bali yang menjual souvenir oleh-oleh Bali. PT Angga Cahaya Dewata memiliki metode pemasaran, yaitu dengan cara menyetorkan barang produksi ke beberapa tempat perbelanjaan yang ramai dikunjungi oleh wisatawan, akan tetapi masih dalam lingkup daerah sekitarnya. Dan untuk produksinya hanya dijual belikan di daerah wisata Bali dan tidak diperjualbelikan di luar daerah Bali. Limbah dari hasil produksi pakaian tidak dibuang begitu saja, namun didaur ulang dan dibuat menjadi kerajinan tangan dan berbagai macam baju anak, sehingga tetap untung dan mempunyai nilai jual tinggi. Perusahaan tidak akan bergerak jika tidak memiliki visi dan misi. Maka dari itu, PT Cahaya Angga Dewata juga memiliki visi dan misi yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Adapun visi dan misi dari PT Cahaya Angga Dewata yaitu visi untuk menjadikan kumpulan perusahaan berstandar internasional dengan tetap berpegang teguh pada kearifan dan norma-norma luhur. Dan misinya adalah 1. Membantu mengurangi angka pengangguran, 2. Menjadi bagian yang berarti dan berkesan bagi semua masyarakat dan keluarga, 3. Ikut berperan dalam meningkatkan serta memajukan pariwisata Bali dan pembangunan pemerintahan pada umumnya, dan misi yang terakhir adalah mampu menyejahterakan karyawan. Struktur organisasi yang dijalankan dalam memanage perusahaan dalam PT Angga Cahaya Dewata yaitu dengan menerapkan sistem kekeluargaan yang mana baik pemilik usaha maupun pekerja dianggap seperti saudara. Meskipun tidak semua pekerjanya adalah sanak kerabatnya, jadi tidak ada bagian-bagian atau divisi-divisi tertentu dalam struktur organisasinya seperti halnya struktur organisasi perusahaan lain yang secara sistematis. Sistem kerja keuangan di UMKM Dewata pada PT Cahaya Angga Dewata
yaitu adalah modal pertama yang digunakan oleh usaha ini tidak terlalu besar. Tidak ada modal khusus yang digunakan oleh pemilik untuk mendirikan usaha ini, karena usaha ini berawal dari pemilik yang mengambil orderan dari tempat usaha dulu ia bekerja, dan akhirnya lama-kelamaan berkembang dengan sendirinya. Mulai dari situlah terkumpul modal yang selanjutnya untuk pembangunan usaha ini. Dari sistem keuangannya, pemilik selalu rutin dalam pembayaran gaji bagi para karyawan, dan juga ada perhitungan penambahan pembayaran gaji bagi para karyawan yang memberikan waktu lebih lama bagi perusahaan, misalnya yaitu dengan lembur. Perusahaan PT Cahaya Angga Dewata juga memiliki kekuatan, kelemahan, dan ancaman, yaitu diantaranya adalah kekuatan dari PT Cahaya Angga Dewata, yaitu 1. Pemilik memiliki pengetahuan yang sangat baik mengenai macam-macam kain. 2. Pai susu yang diproduksi tidak mengandung banyak gula dan tanpa pengawet. 3. Mengutamakan pelayanan yang sopan dan ramah terhadap pelanggan. 4. Mendidik karyawan dari yang belum berpengalaman dan tidak berpendidikan menjadi karyawan yang terampil. Selanjutnya adalah kelemahan dari PT Cahaya Angga Dewata. Dalam pelaksanaan perkembangan usaha Dewata juga ada hal-hal yang menjadikan kelemahan usaha ini, yaitu 1. Strategi pemasaran yang masih minim. 2. Tidak dilakukannya promosi dan periklanan secara rutin. Dan kelemahan yang ketiga adalah kurang luasnya lahan parkir ketika kondisi ramai. Dan yang terakhir adalah ancaman. Dalam pembangunan suatu usaha, pasti ada ancaman yang dihadapi. Begitu pula dengan PT Cahaya Angga Dewata, yang semakin berkembangnya industri di dunia bisnis akan ada ancaman yang berpengaruh terhadap perkembangan usaha ini. Adapun ancaman tersebut antara lain, 1. Munculnya para perusahaan pesaing dengan produk yang ditawarkan yang sama. Yang kedua adalah perekonomian yang kurang stabil sehingga akan mengakibatkan harga yang tidak stabil juga. Dan ancaman yang terakhir adalah kinerja karyawan yang perlu ditingkatkan. Sekian penjelasan saya mengenai PT Cahaya Angga Dewata. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.